Kaisar Naga Abadi Chapter 2341 Bahasa Indonesia Bab 2341 Bab 2340 Pertempuran hebat melawan Kaisar yang bukan manusia. Setelah teknik misterius 7 dewa miliknya menerobos ke tahap kelima, kekuatan fisik Lu Ming sendiri akan sebanding dengan seorang Kaisar Agung. Kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Lu Ming pindah dan meninggalkan tempat itu. Puluhan ribu mil jauhnya, Lu Ming bergegas ke gurun pasir. Dia pergi sejauh 100 mil ke dalam gurun dan kemudian memasuki diagram gunung dan sungai. Setelah memasuki diagram gunung dan sungai, Lu Ming segera mengeluarkan cairan yang diperolehnya sebelumnya dan mulai memurnikannya. Cairan itu mengandung esensi kehidupan dalam jumlah besar. Lu Ming mengedarkan teknik misterius 7 dewa untuk menyerap esensi kehidupan dan memperkuat tubuhnya. Buzz! Semua otot dan tulang di tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dalam sekejap, mereka berguncang ratusan juta kali. Getaran tersebut menghasilkan energi mengerikan yang menyerap esensi cairan roh. Itu meresap ke dalam otot, tulang, organ dalam, sel darah, dan setiap sudut kecil tubuhnya, memperkuat kekuatan fisik Lu Ming. Setengah bulan kemudian, Lu Ming telah memurnikan dan menyerap semua cairan roh. Namun, keterampilan misterius 7 dewa miliknya belum berhasil menembus. Itu masih pada tahap akhir dari level keempat, tapi sudah mencapai batasnya. Sayang sekali, aku masih sangat dekat, Lu Ming menghela nafas. Terlalu sulit untuk mencapai tingkat kelima dari keterampilan misterius 7 dewa. Budidaya sistem budidaya kuno, baik itu silsilah budidaya tubuh kuno, seni bela diri kuno, jalur iblis kuno, atau jalur iblis kuno, lebih sulit daripada sistem nomologis. Itu juga menghabiskan lebih banyak sumber daya. Jika tidak, sistem budidaya zaman dahulu tidak akan dikalahkan oleh sistem nomologis di zaman dahulu kala. Jika dia ingin menerobos ke tingkat kelima dari teknik misterius 7 dewa, dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Namun, cairan spiritual itu tidak terbuang percuma. Meskipun Lu Ming tidak membuat terobosan, kekuatan tubuhnya telah meningkat satu tingkat. Kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Pulau Dewa yang kosong memiliki banyak harta surgawi. Saya pasti dapat menemukan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan tubuh kedagingan saya menerobos. Mata Lu Ming berkedip, dia kemudian keluar dari diagram gunung dan sungai dan terus mencari di gurun. Namun, selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming tidak mendapatkan apapun dan tidak bertemu orang lain. Pada hari ini, Lu Ming sedang bergegas ketika gurun tiba-tiba meledak, kilatan kapak yang menakutkan menebas Lu Ming. Lu Ming terkejut, dia mundur dengan cepat dan melayangkan pukulan pada saat bersamaan. Ledakan, terdengar suara keras dan Lu Ming meluncur di sepanjang gurun agak jauh sebelum dia berhenti. Di hadapannya, sesosok tubuh kekar muncul, ras dewa jahat. Itu adalah anggota suku dewa jahat, seluruh tubuhnya ditutupi sisik ungu. Dia tinggi dan memegang kapak perang di tangannya sambil menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Seorang kaisar sejati benar-benar berani memasuki Pulau Dewa Kekosongan dan bahkan memblokir seranganku. Tampaknya Anda adalah seorang jenius yang tiada taranya di alam surga. Haha, sepertinya keberuntunganku lumayan. Anggota suku dewa jahat itu menyeringai, dan matanya sangat dingin. Kaisar Agung Bintang 1. Berdasarkan aura pihak lain dan pertukaran pukulan barusan, Lu Ming dapat menentukan wilayah pihak lain. Pihak lain hanyalah Kaisar Agung Bintang 1, tapi dia adalah bangsawan dari ras non-manusia, dan kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Namun, Lu Ming tidak takut. Dia buru-buru memblokir serangan itu sekarang dan terpaksa mundur. Dia masih jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya. Kaisar Kekosongan Bintang 1, aku akan membawamu. Lu Ming berkata dengan dingin, apa yang baru saja Anda katakan, Anda ingin menggunakan saya sebagai contoh. Anggota ras dewa jahat itu menyeringai. Semut alam kaisar sejati di alam surga sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkannya, lelucon yang luar biasa. Bang, anggota ras dewa jahat itu maju selangkah, menyebabkan pasir dan debu memenuhi langit. Dia menyerang Lu Ming, kapak perang di tangannya menebas Lu Ming. Tubuh Lu Ming bersinar dengan 9 warna. Dia mengedarkan kekuatan fisik dan kekuatan dunianya secara maksimal dan menyerang lawannya. Ledakan,
Keduanya bertukar pukulan, dan kekuatan menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Pasirnya tersapu dan menyebar ke segala arah seperti gelombang laut. Di bawah mereka berdua, sebuah lubang dalam selebar ribuan mil muncul. Buzz, sesosok mundur terus-menerus. Kali ini, bukan Lu Ming melainkan suku dewa jahat. Anda, tiga mata suku dewa jahat terbuka lebar saat mereka memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Dia merasa sulit percaya bahwa dia akan dipaksa mundur oleh kaisar sejati. Kekuatanmu biasa saja, bunuh. Lu Ming berteriak dan menyerang pihak lain. Bang, 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 keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan terus bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Namun, suku dewa jahat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka bukan tandingan Lu Ming. Tubuh mereka gemetar dan lengan mereka sakit. Sebelum memasuki Pulau Faet, Lu Ming telah mengalahkan Lan Mo dalam pertarungannya. Pada saat itu, basis budidaya Lu Ming hanya berada di Kaisar Sejati Bintang 6. Sekarang, tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai Kaisar Sejati Bintang 7, dan kekuatan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Meskipun Kaisar non-manusia ini sedikit lebih kuat dari Lan Mo, dia tetap bukan tandingan Lu Ming. Dia sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Suara mendesing, telapak tangan Lu Ming seperti pedang dewa, dia menusukkannya dan menikam alien itu. Tubuh mereka ditutupi sisik ungu, dan kekuatan pertahanan mereka sangat mencengangkan. Namun, telapak tangan Lu Ming ditutupi dengan 9 jenis hukum. Hukum tersebut terjalin dan digabungkan untuk membentuk kekuatan surgawi dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Ditambah dengan kekuatan fisik Lu Ming, dia menembus sisik pihak lain dan meninggalkan lubang di tubuh pihak lain, menyebabkan darah mengalir. Brengsek, kaisar yang bukan manusia itu melolong marah saat dia mundur dengan ekspresi ketakutan di matanya. Dia kemudian berbalik dan berlari. Dia mengerti bahwa dia bukan tandingan Lu Ming. Jika dia memaksakan dirinya untuk terus bertarung, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh Lu Ming, tapi dia juga akan dibunuh oleh Lu Ming. Bagaimana bisa ada ahli kebanggaan surga yang begitu menakutkan di alam surga? Dia hanya seorang kaisar sejati, tetapi kekuatan tempurnya lebih kuat dariku. Ini terlalu menakutkan. Tidak, aku harus menyebarkan berita ini dan membiarkan orang lain membunuh bocah ini. Kalau tidak, jika dia besar nanti, itu akan menjadi bencana bagi ras kita. Kaisar yang bukan manusia ini berpikir sendiri. Namun, bagaimana Lu Ming bisa membiarkannya kabur? Dia melebarkan sayap Dewa 6 bulunya dan mengejarnya. Meskipun kamu lebih kuat dariku, mustahil bagimu untuk membunuhku. Kaisar yang bukan manusia itu meraung. Lu Ming lebih kuat darinya, tapi tidak dengan selisih yang konyol. Selama dia ingin melarikan diri, Lu Ming tidak bisa membunuhnya. Apakah begitu? Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung dan sebuah busur besar muncul di tangannya. Itu adalah busur bintang jatuh. Lu Ming menarik busur bintang jatuh dengan sekuat tenaga dan tali busur-busur bintang jatuh tertekuk. Saat ini, Lu Ming masih belum bisa menggambar busur bintang jatuh sepenuhnya. Dia baru menariknya setengah. 9 jenis hukum nomologis dan kekuatan dunia terus mengalir ke busur bintang jatuh. Busur bintang jatuh bersinar dengan cahaya cemerlang, dan panah 9 warna terbentuk. Buzz, Lu Ming melepaskan busurnya, dan tali busurnya bergetar hebat. Panah 9 warna itu terbang dan meledak menuju kaisar yang bukan manusia. Kaisar yang bukan manusia itu meraung sambil mengayunkan kapaknya ke bawah menuju panah 9 warna. Dentang, ledakan yang mengguncang surga terdengar, dan tubuh kaisar yang bukan manusia itu bergetar ketika dia terpaksa mundur. Dia hampir kehilangan pegangan pada kapak perangnya. Bagaimana mungkin? Kaisar yang bukan manusia dikejutkan oleh kekuatan busur bintang jatuh. Buzz, Lu Ming menarik busur bintang jatuh lagi dan menembakkan panah 9 warna lainnya ke pihak lain. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2342 Bahasa Indonesia Bab 2342, Bab 2341 Bergerak Bersama.
Anak panah itu melesat di udara, meninggalkan ekor panjang di belakangnya. Warnanya 9 warna dan mempesona mata, tetapi kecepatannya luar biasa cepat dan kekuatannya sangat mengejutkan. Kaisar yang bukan manusia itu meraung ketika cahaya destruktif keluar dari mata ketiganya. Pada saat yang sama, dia menebas dengan kapak perangnya. Dentang, anak panah 9 warna itu mendarat di kapak perang kaisar yang bukan manusia untuk kedua kalinya. Kapak perang itu bergetar hebat, lalu terbang keluar dari tangannya. Tubuh kaisar yang bukan manusia itu bergetar hebat saat dia terus-menerus dipaksa mundur. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terkoyak, dan darah mengalir deras darinya. Salah satu lengannya benar-benar kehilangan perasaan. Sekarang, kultivasi Lu-Ming telah mencapai tingkat kaisar sejati bintang 7 dan 9 jenis hukumnya semuanya telah mencapai tingkat ketiga. Saat dia menarik tali busur, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar besar bintang 1 biasa akan sulit menolaknya. Suara mendesing, Lu-Ming menarik busurnya terus-menerus dan menembakkan 2 anak panah lagi. Kaisar yang bukan manusia mengeluarkan raungan enggan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir, tapi semuanya sia-sia. Dari 2 anak panah itu, salah satunya menembus dada kaisar yang bukan manusia itu, memakukannya ke tanah. Anak panah kedua menembus dahinya, membunuhnya seketika. Seorang kaisar agung dibunuh oleh Lu-Ming. Ini adalah pertama kalinya dia melakukannya tanpa meminjam tubuh jasmani Dech Surgawi. Lu-Ming juga menghela nafas dalam hatinya. Dia tanpa sadar telah berkembang hingga dia bisa membunuh seorang kaisar agung. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia berada di benua Yuan, mata kaisar agung begitu tinggi sehingga dia tidak bisa memanjatnya. Pada saat itu, Lu-Ming tidak dapat bersaing dengan kaisar agung sama sekali kecuali dengan mengandalkan tubuh fisik Dech Surgawi. Kaisar agung dapat membunuhnya dengan satu tamparan dengan kekuatan aslinya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Tanpa disadari, kekuatannya telah berkembang hingga mencapai ketinggian yang mencengangkan. Setelah membunuh kaisar yang bukan manusia, panah 9 warna berubah menjadi energi dan menghilang. Lu-Ming baru saja hendak terbang dan mengumpulkan mayat kaisar alien ketika 2 berkas cahaya berkedip di kejauhan dan terbang dengan kecepatan tinggi. Itu mereka, tatapan Lu-Ming berkedip. Kedua seberkas cahaya itu sebenarnya adalah saudara kembar. Keduanya jelas telah menemukan Lu-Ming dari jauh. Oleh karena itu, mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di sisi Lu-Ming dalam sekejap. Keduanya memandang kaisar yang bukan manusia itu dengan heran. Saudara Lu-Ming sungguh luar biasa. Anda membunuh seorang kaisar hebat dengan kemampuan Anda sendiri. Saya terkesan. Salah satu dari mereka berkata, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Saya hanya beruntung. Lu-Ming tersenyum tipis dan berjalan untuk mengambil jenazah kaisar yang bukan manusia. Saudara Lu, apakah kamu membunuh semua burung gagak hari itu? Orang yang tadi berbicara bertanya lagi. Tidak, aku baru saja bergegas keluar. Lu-Ming menjawab dengan santai. Oh, saudara kembar itu saling memandang dan mengangguk. Saudara Lu-Ming, sepertinya kita sudah ditakdirkan. Mengapa kita tidak bekerja sama selanjutnya? Baiklah, Lu-Ming merenung sejenak dan mengangguk. Dia tidak familiar dengan tempat ini. Terlebih lagi, 2 orang sebelum dia memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Lu-Ming tidak bisa menggunakan tubuh Dech Surgawi sekarang. Jika dia memiliki lebih banyak orang bersamanya, mereka akan lebih membantu jika dia menghadapi bahaya. Kalian berdua, tahukah kalian seberapa besar gurun ini? Lu-Ming bertanya. Gurun ini sangat besar. Kami telah berkeliaran di gurun ini selama beberapa hari terakhir. Suasana sunyi senyap, dan tidak ada peluang. Kita hanya membuang-buang waktu di sini. Selama kita terus masuk jauh ke dalam pulau, kita pasti bisa meninggalkan gurun ini. Salah satu dari si kembar berkata, orang ini adalah kakak laki-laki dari saudara kembarnya. Lu-Ming mengangguk, memang tidak banyak yang bisa diperoleh di gurun ini. Dia telah berkeliling selama berhari-hari dan hanya mendapatkan obat kaisar dan cairan spiritual. Mereka bertiga langsung berdiskusi sebentar sebelum menuju ke tengah pulau. Dalam perjalanan, Lu-Ming mengetahui nama kedua orang itu. Salah satunya bernama Wu Xiu, dan yang lainnya bernama Wu Bo.
keduanya adalah Kaisar Agung Bintang 2. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan gelombang non-manusia, tapi hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah Kaisar Agung Bintang 2, sedangkan yang lainnya adalah Kaisar Agung Bintang 1. Tentu saja, dia dikepung oleh Lu Ming dan 2 lainnya dan akhirnya dibunuh. Belakangan, mereka bertemu dengan sekelompok 7 hingga 8 orang dari suku asing. Pada awalnya, Wu Xiu menyarankan agar Lu Ming mengeluarkan bonekanya dan membunuh suku-suku asing ini, tetapi Lu Ming berbalik dan pergi. Boneka yang dimaksud Wu Xiu adalah tubuh fisik Dech surgawi. Namun energi di tubuh fisiknya telah habis, sehingga tidak mungkin dia bisa membunuh musuh. Tentu saja, Lu Ming berbalik dan pergi. Untungnya, mereka cukup cepat, sehingga tidak dikepung oleh ras alien dan berhasil kabur. Begitu saja, mereka terbang selama setengah bulan sebelum meninggalkan kawasan gurun pasir. Yang terpenting adalah tekanan di area ini terlalu kuat. Kecepatan terbang mereka ribuan kali lebih lambat dibandingkan di luar. Itu sebabnya butuh waktu lama untuk melintasi gurun. Setelah melewati gurun, mereka sampai di negeri Crimson. Suhu tanah ini sangat tinggi, dan lava terlihat mengalir keluar dari tanah dari waktu ke waktu. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari dalam tanah. Secara logika, lingkungan seperti itu bahkan lebih sunyi senyap dibandingkan gurun sebelumnya. Tumbuhan bahkan lebih sedikit lagi, namun kenyataannya justru sebaliknya. Vegetasi dapat dilihat di sini dari waktu ke waktu. Segala jenis tumbuhan merah menyala berakar di tanah panas, beberapa di antaranya bahkan berakar di lahar. Itu adalah kayu api yang mengalir, dan rumput batu api. Tidak lama setelah mereka tiba di negeri ini, Lu Ming menemukan beberapa jenis obat kaisar. Semuanya sangat berharga dan dibawa pergi oleh mereka bertiga. Negeri api ini hanyalah sebuah tanah harta karun. Mereka bertiga mulai mencari dengan mata menyala-nyala. Beberapa hari kemudian, masing-masing dari mereka bertiga telah memperoleh lebih dari 10 ramuan kaisar. Suatu hari, mereka bertiga tiba-tiba berhenti setelah melintasi sebuah gunung. Itu karena beberapa sosok muncul di ngarai di depan. Mereka bertiga dengan cepat bersembunyi dan mengawasi dari jauh. Ras dewa jahat, lembah itu dipenuhi dengan suku dewa jahat, dan totalnya ada 5 suku. Di ngarai, ada sebuah gua yang gelap gulita. 5 anggota ras dewa jahat sedang mondar-mandir di luar gua, dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. 3 Kaisar Agung Bintang 2 dan 2 Kaisar Agung Bintang 1. Ekspresi Wu Bo muram saat dia bergumam. Saudara Lu Ming, 5 anggota suku dewa jahat ini berkeliaran di luar gua. Menurutku pasti ada harta karun di dalam gua. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan seperti ini. Namun, pihak lain memiliki 3 Kaisar Agung Bintang 2 dan 2 Kaisar Agung Bintang 1. Mereka jauh lebih kuat dari kita. Kita tidak bisa menghadapinya. Saudara Lu Ming, kenapa kamu tidak mengambil boneka itu dan membunuh 5 anggota ras dewa jahat ini? Jika memang ada harta karun, Anda dapat mengambil bagian terbesar. Kata Wu Xiu, rencana ini tidak akan berhasil. Mari kita amati sebentar. Kata Lu Ming, Wu Xiu dan Wu Bo saling memandang lagi, dan cahaya terang muncul di mata mereka. Mereka bertiga menunggu dengan tenang. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2343 Bahasa Indonesia Bab 2343, Bab 2342 Binatang eksotis berbentuk naga. 5 anggota suku dewa jahat sedang mondar-mandir di lembah. Setelah beberapa saat, seorang Kaisar Agung Bintang 2 dari suku dewa jahat tiba-tiba bergegas masuk ke dalam gua. Mengaum, raungan marah tiba-tiba datang dari dalam gua. Raungan ini seperti auman naga, tapi juga seperti desisan ular piton, itu sangat menusuk telinga. Segera setelah itu, ledakan keras terdengar dari dalam gua, dan seluruh lembah mulai berguncang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, anggota suku dewa jahat yang bergegas masuk ke dalam gua sebelumnya bergegas keluar. Di luar gua, keempat anggota suku dewa jahat memasang ekspresi muram di wajah mereka saat mereka menunggu dalam formasi. Mengaum,
Dengan raungan yang keras, tubuh besar dan ramping bergegas keluar dari gua. Ini, di kejauhan, mata Lu Ming bergerak. Itu adalah binatang aneh yang tampak seperti naga asli. Tubuhnya bersisik, tetapi hanya memiliki 4 cakar. Di punggungnya, ada sepasang sayap yang sangat besar saat dibentangkan. Ini adalah jenis binatang eksotik yang belum pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Mengom, binatang mutan itu meraung, dan tubuhnya ditutupi oleh nyala api. Sayapnya mengepak, dan menerkam ke arah anggota ras dewa jahat dengan kecepatan kilat. Anggota suku dewa jahat sebelumnya menyerang 4 anggota suku dewa jahat lainnya. Lakukan, salah satu anggota ras dewa jahat berteriak. Semua anggota ras dewa jahat menyerang bersama-sama. 4 pancaran cahaya destruktif keluar dari mata ketiga mereka sebelum berubah menjadi berbagai serangan. Beberapa dari mereka berubah menjadi pedang, beberapa menjadi pedang, dan beberapa menjadi berbagai binatang. Buzz, binatang mirip naga itu mengepakkan sayapnya dan membelah udara seperti pedang surgawi, mencoba memblokir serangan ras dewa jahat. Namun, mereka hanya berhasil memblokir sebagian serangan tersebut. Masih ada beberapa serangan yang menerobos pengepungan dan menyerang binatang aneh itu, menyebabkan mereka terhenti. Serang dengan sekuat tenaga dan bunuh binatang ini. Kaisar Agung Bintang 2 dari ras dewa jahat berteriak, dan 5 anggota ras dewa jahat mengepung binatang aneh itu. Kekuatan tempur binatang itu sangat kuat, lebih kuat dari Kaisar Agung Bintang 2 manapun dari ras dewa jahat. Namun, itu tidak lebih kuat, dan langsung merugikan mereka berlima. Kekuatan pertahanan binatang itu sangat mencengangkan, dan sisiknya sangat kuat. Bahkan Kaisar Agung Bintang 1 dari suku dewa jahat akan kesulitan menembus pertahanannya. Hanya Kaisar Agung Bintang 2 dari suku dewa jahat yang mampu menyebabkan kerusakan apapun padanya. Jadi, meski binatang itu terluka, ia masih bisa bertahan. Mengaum, binatang aneh itu meraung. Tampaknya sangat tidak rela dan sangat marah. Api di tubuhnya menjadi semakin panas. Akhirnya, tubuh besarnya mulai mengecil. Tubuh aslinya yang panjangnya 100 meter akhirnya menyusut menjadi 3 meter. Namun, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya kristal. Perubahan terbesar terjadi pada sayapnya, yang menjadi merah menyala dan kristal, seolah-olah terbuat dari batu giok merah menyala. Buzz, binatang mutan itu mengepakkan sayapnya, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seperti seberkas cahaya, ia membubung ke langit dan keluar dari pengepungan suku dewa jahat dalam sekejap. Hati-hati, salah satu anggota ras dewa jahat meraung. Mengaum, binatang aneh itu meraung dan menerkam dari langit seperti sambaran petir merah. Ia menerkam salah satu anggota suku dewa jahat alam Kaisar Besar Bintang 1 dengan kecepatan ekstrim. Anggota ras dewa jahat terkejut dan ingin mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Puci, cakar tajam binatang aneh itu menerobos pertahanan lawan dan langsung merobek salah satu lengannya. Pada saat yang sama, salah satu sayapnya terpotong secara horizontal, lebih tajam dari pedang surgawi. Puff, anggota ras dewa jahat itu langsung terbelah menjadi 2. Kaisar Agung Bintang 1 dari ras dewa jahat terbunuh dalam sekejap. Kamu sedang mencari kematian, anggota suku dewa jahat lainnya meraung dan melancarkan segala macam serangan ke binatang mutan itu. Kecepatan binatang aneh itu sangat cepat, ia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi masih terpotong oleh kapak, sisiknya beterbangan, dan ada luka di tubuhnya, darah mengalir. Binatang mutan itu terluka dan menjadi semakin marah. Ia meraung terus-menerus dan menerkam ke arah anggota suku dewa jahat alam Kaisar Agung Bintang 1 yang tersisa. Binatang buas eksotik itu terlalu cepat, hampir mustahil untuk menghindar jika mereka ingin menyerang. Mereka hanya bisa menyerang secara langsung. Anggota ras dewa jahat alam Kaisar Agung Bintang 1 melawan dengan sekuat tenaga, sementara anggota ras dewa jahat alam Kaisar Agung Bintang 2 lainnya terus menyerang. Namun, pada akhirnya, binatang yang bermutasi itu terkena satu kali, namun ia masih berhasil menerkam ke sisi anggota suku dewa jahat alam Kaisar Agung Bintang 1. Ia menggunakan cakar dan sayapnya yang tajam untuk membunuh anggota suku dewa jahat. 2 anggota terlemah dari ras dewa jahat dibunuh oleh binatang aneh, satu demi satu, hanya menyisakan 3 anggota kerajaan besar Bintang 2 dari ras dewa jahat.
Suku Dewa Jahat sangat marah setelah dua anggotanya terbunuh berturut-turut. Mereka melancarkan segala macam serangan sengit pada binatang yang bermutasi itu. Binatang aneh itu mengandalkan kecepatannya yang sangat cepat untuk menghindar terus-menerus dan menerkam Kaisar Agung Bintang 2 dari ras Dewa Jahat. Namun, Kaisar Agung Bintang 2 tidak mudah dibunuh. Dalam pertarungan 1 lawan 1, monster yang bermutasi itu mungkin lebih kuat dari anggota suku Dewa Jahat manapun. Namun, ketika mereka bertiga bergabung, binatang yang bermutasi itu tidak akan menjadi tandingan mereka. Kedua belah pihak bertukar lebih dari selusin gerakan. Salah satu anggota ras Dewa Jahat hampir terbelah dua oleh binatang itu dan terluka parah. Namun, binatang itu sendiri juga berlumuran darah dan luka-lukanya juga cukup serius. Buzz, pada akhirnya, binatang mutan itu mengarahkan pandangannya pada anggota suku Dewa Jahat yang terluka parah dan menerkam ke arahnya dengan panik, memulai pembunuhan besar-besaran. Seluruh tubuh binatang yang bermutasi adalah senjata yang bisa digunakan untuk menyerang. Serangannya seperti badai, dan mustahil untuk dilawan. Puff, anggota suku Dewa Jahat sudah terluka parah, dan bukan tandingan binatang itu. Dadanya telah ditusuk oleh ekor binatang itu, dan kekuatan mengerikan mencabik-cabiknya. Namun, serangan dari dua anggota suku Dewa Jahat lainnya juga telah tiba. Kapak raksasa menebas binatang itu, langsung memotong salah satu sayapnya. Gada lain menghantam binatang aneh itu. Pelindung tulang binatang aneh itu mengeluarkan suara retak, dan tubuhnya terlempar ke lembah. Ledakan, bumi bergetar dan debu memenuhi udara. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Kali ini, binatang aneh itu mengalami luka parah dan diambang kematian. Bunuh-bunuh, mata dari dua anggota suku Dewa Jahat yang tersisa sangat dingin. Mereka tidak memberi kesempatan pada binatang aneh itu untuk mengatur napas saat mereka menghujani segala jenis serangan. Mengaum, binatang aneh itu meraung, sangat tidak mau menyerah, dan bergegas menuju gua dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan dia kembali ke gua, salah satu anggota ras Dewa Jahat meraung. Kedua anggota suku Dewa Jahat menyerang binatang berbentuk naga itu dengan sekuat tenaga. Segala macam serangan mendarat di tubuh binatang itu, menyebabkan lebih banyak luka muncul di sana. Ekornya telah dipotong, dan salah satu cakarnya yang tajam telah dipotong. Bang, binatang aneh itu tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Ia jatuh dengan keras ke tanah dan tidak lagi bernapas. Makhluk jahat, kamu berani membunuh anggota klanku. Hari ini, aku akan mentraktirmu sebagai sepiring anggur. Salah satu anggota ras Dewa Jahat berkata dengan dingin sambil terbang menuju binatang mutan itu. Ketika dia mendekati binatang berbentuk naga itu, dia mengayunkan kapaknya ke bawah, mencoba memotong kepala binatang berbentuk naga itu. Namun, pada saat ini, binatang berbentuk naga itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seluruh tubuhnya bersinar saat menyerang anggota suku Dewa Jahat. Keduanya terlalu dekat satu sama lain, dan anggota suku Dewa Jahat melihat bahwa binatang mutan berbentuk naga akan segera mati dan sama sekali tidak siap. Pada saat ini, dia sangat terkejut dan mundur dengan panik. Di saat yang sama, mata ketiganya bersinar terang. Puff, sinar cahaya menerobos cahaya destruktif suku Dewa Jahat dan menembus tubuhnya. Fanbase P, anggota ras Dewa Jahat itu mundur, dan sebuah lubang muncul di tubuhnya. Dia terluka parah. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2344 Bahasa Indonesia Bab 2344, Bab 2344 Oriol di belakang. Binatang berbentuk naga melancarkan serangan terakhirnya dan melukai salah satu anggota suku Dewa Jahat. Namun, itu tetap saja seperti lampu yang kehabisan minyak. Ia jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Satwa, Anda, anggota suku Dewa Jahat yang terluka parah itu sangat marah. Dia memotong kepala binatang berbentuk naga itu dengan kapaknya dan menggali kristal seukuran kepalan tangan. Kemudian, kedua anggota suku Dewa Jahat itu memandang ke gua dengan tatapan berapi-api. Di kejauhan, Lu Ming, Wu Xiu,
dan Wubo saling bertukar pandang. Menyerang, Wuxiu bergumam, Lu Ming dan Wubo mengangguk. Saat ini, hanya ada dua orang yang tersisa dari suku Dewa Jahat, meskipun keduanya adalah Kaisar Agung Bintang 2 dan setara dengan Wuxiu dan Wubo. Salah satu dari mereka sudah terluka dan kekuatan tempurnya melemah. Lu Ming dan dua lainnya masih yakin bahwa mereka akan mampu mengalahkannya. Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Manusia alam surga, saat mereka bertiga menyerang, dua anggota ras Dewa Jahat menemukan mereka dan segera meraung marah. Suara mendesing, suara mendesing. Kedua anggota ras Dewa Jahat segera melancarkan serangan mereka. Cahaya destruktif keluar dari mata ketiga mereka. Salah satunya berubah menjadi 3 pedang tempur, sementara yang lainnya berubah menjadi harimau yang ganas. Mereka menerkam ke arah mereka bertiga. Tombak naga yang tak terbatas terbentuk di tangan Lu Ming. Isinya 9 jenis undang-undang dan diajukan ke depan. Berdebar, tombak panjang itu mengenai salah satu pedang tempur, menyebabkan ledakan keras. Pedang tempur terlempar, tapi tombak panjang Lu Ming terus bergetar dan berdengung. Kekuatan yang sangat kuat, Lu Ming merasa lengannya mati rasa. Kaisar Agung Bintang 2 memang kuat. Jika Lu Ming tidak menggunakan busur bintang jatuh sekarang, dia akan mampu menekan Kaisar Agung Bintang 1 biasa dengan kekuatan tempurnya sendiri. Namun, dia masih akan sedikit lebih lemah saat bertemu dengan Kaisar Agung Bintang 2. Udara menghancurkan telapak tangan. Di sisi lain, saudara kembarnya, Wuxiu dan Wubo, juga menggunakan kemampuan khusus mereka. Secret Art yang mereka gunakan sama persis. Kedua telapak tangan mereka menjadi transparan, namun ada aura mengejutkan yang mengalir di sekitarnya. Keduanya menyerang dengan telapak tangan. Wuxiu menyerang harimau ganas itu. Wubo menyerang dua pedang yang tersisa. Ledakan, ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, harimau dan kedua pedang tempur itu dihancurkan oleh keduanya. Kekuatan yang sangat kuat, Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Setelah menerobos penghalang serangan suku Dewa Jahat, mereka bertiga tidak berhenti dan dengan cepat mendekati dua anggota suku Dewa Jahat. Aku akan menangani yang tidak terluka. Kalian bekerja sama untuk membunuh yang terluka, lalu datang bantu aku. Wuxiu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dan Wubo. Kemudian, dia menyerang anggota suku Dewa Jahat yang tidak terluka. Keduanya mulai berkelahi. Lu Ming dan Wubo menyerang anggota suku Dewa Jahat yang terluka. Ledakan, ledakan, telapak tangan Wubo tampak transparan, seolah-olah itu terbuat dari sepasang kristal transparan. Kekuatan serangannya sangat mengejutkan. Kemanapun telapak tangannya lewat, ruang itu akan meledak dan pecah. Manusia, bunuh, mati. Anggota suku Dewa Jahat meraung saat mereka memegang kapak perang dan menebas ke arah Wubo. Dentang, dentang, telapak tangan Wubo bertabrakan dengan kapak perang suku Dewa Jahat, menciptakan ledakan dahsyat yang terdengar seperti benturan logam. Setelah beberapa guncangan hebat, tubuh Wubo bergoyang, sementara tubuh kekar anggota suku Dewa Jahat itu terpaksa mundur. Anggota suku Dewa Jahat telah terluka parah oleh serangan balik dari binatang berbentuk naga sebelum dia mati. Kekuatan tempurnya telah sangat berkurang, dan itu bukan tandingan Wubo dalam pertarungan langsung. Pada saat ini, Lu Ming juga melancarkan serangan. Lu Ming segera mengeluarkan busur bintang jatuh. Meskipun lawannya terluka, dia tetaplah seorang kaisar hebat bintang 2. Jika dia bertarung sampai mati, dia akan tetap sangat kuat, dan busur bintang jatuh adalah cara paling efektif untuk membunuhnya. Bus, tali busurnya bergetar, dan anak panah 9 warna melesat ke arah lawan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ekspresi pihak lain berubah, dan dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Dentang, pihak lain menebas dengan kapaknya, menghalangi panah 9 warna, namun, tubuhnya masih mundur, dan ini mempengaruhi lukanya, memperburuk lukanya. Bagaimana Wubo bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia melancarkan serangan seperti badai pada lawannya. Anggota suku Dewa Jahat sudah terluka dan bukan tandingan Wubo. Dengan ancaman busur bintang jatuh, dia tentu saja bukan tandingan Wubo. Dalam beberapa gerakan, lawan terkena Wubo, bang. Telapak tangan Wubo mendarat di tubuh pihak lain,
Tempat itu telah ditembus oleh binatang berbentuk naga sebelumnya. Sekarang setelah diserang, ia segera meledak, membuat darah dan daging beterbangan. Anggota suku Dewa Jahat mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar seperti karung pasir yang rusak, dan auranya sangat lemah. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan anak panah. Puff, anak panah itu menembus kepala pihak lain meraung dan berhenti bernapas. Dengan Lu Ming dan Wu Bo bekerja sama, anggota suku Dewa Jahat yang terluka dengan mudah ditangani oleh mereka berdua. Adapun anggota terakhir ras Dewa Jahat, ketika dia melihat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia melancarkan beberapa serangan lagi ke Wu Xiu sebelum berbalik dan berlari. Dia mengerti bahwa dia pasti akan mati jika dia menghadapi Lu Ming dan dua orang lainnya sendirian. Hentikan dia, Wu Xiu berteriak sambil mengejar pihak lain. Suara mendesing, pada saat ini, Lu Ming terus-menerus menarik busur bintang jatuh. Dua anak panah 9 warna terbang dan menggambar busur setengah lingkaran di udara. Mereka berlari ke depan suku Dewa Jahat dan menembak ke arah mereka. Anggota suku Dewa Jahat hanya bisa melambaikan tongkatnya untuk memblokir. Meskipun dia berhasil memblokir panah 9 warna, tubuhnya juga diblokir. Wu Xiu dengan cepat tiba, telapak tangannya terus-menerus membombardir. Sementara itu, Wu Bo juga dengan cepat tiba dan bergabung dalam pertempuran. Kedua bersaudara itu bergabung, dan kekuatan tempur mereka meningkat secara eksplosif. Suku Dewa Jahat tidak bisa lagi keluar dari pengepungan dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Adapun Lu Ming, dia muncul tidak jauh dengan busur bintang jatuh di tangannya. Hal ini menyebabkan anggota suku Dewa Jahat menjadi lebih bingung, dan dia harus mengalihkan perhatiannya ke Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan mulai melahap ki asli di dalamnya untuk memulihkan energi dunia miliknya. Pada saat yang sama, anak panah kami ditembakkan. Setiap kali Lu Ming menembakkan anak panah, dia akan menemukan celah untuk menembakkannya, membuat pihak lain lengah. Pihak lain terganggu, jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan dua bersaudara, Wu Xiu dan Wu Bo, tubuhnya dipukul berulang kali, dan sisik ungu beterbangan ke segala arah sementara tulangnya patah. Anggota suku Dewa Jahat itu meraung marah, namun, hasilnya sudah diputuskan. Setelah beberapa gerakan lagi, kepala anggota suku Dewa Jahat itu tertusuk oleh serangan Wu Xiu, dan dia mati total. Kelima anggota suku Dewa Jahat telah jatuh, dan mereka bertiga melihat ke arah gua. Jelas sekali bahwa gua ini adalah gua tempat tinggal binatang aneh berbentuk naga dari sebelumnya. 5 anggota suku Dewa Jahat mengincar tempat ini, dan pasti ada harta karun langka di dalamnya. Mereka bertiga mendarat di depan gua. Ayo masuk bersama. Hati-hati, meskipun binatang aneh berbentuk naga di dalam gua telah dibunuh, kami tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada bahaya lain. Wu Xiu berkata dengan hati-hati. Lu Ming dan Wu Bo mengangguk, kemudian, mereka bertiga dengan hati-hati menuju gua. Begitu mereka memasuki gua, mereka merasakan panas yang menyengat, mereka bertiga merasa tubuh mereka akan terbakar. Lu Ming mengaktifkan kekuatan dunia dan 9 jenis hukum untuk menutupi seluruh tubuhnya guna menahan suhu di dalam gua. Itu adalah lorong besar, tinggi dan lebarnya puluhan meter. Di kedalaman gua, cahaya merah menyala menyebar. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2345 Bahasa Indonesia Bab 2345, Bab 2345 Api Cair, Serangan Balik. Mereka bertiga mengikuti lorong dan maju ke depan. Setelah sekitar 1000 meter, mereka melintasi lorong dan sampai di sebuah gua. Gua ini sangat besar, dan warnanya benar-benar merah, suhunya bahkan lebih mencengangkan, dan rasanya seperti tungku. Jika bukan karena kultivasi mereka yang mendalam, orang biasa pasti tidak akan mampu menahannya. Begitu mereka masuk, mata mereka tertuju pada sebuah kolam kecil di tengah gua. Ada cairan merah di kolam, suhu yang mengerikan datang dari cairan merah. Ini bukan lava,
karena terdapat esensi yang sangat padat di dalamnya. Ini, api cair, Lu Ming bergumam. Mata Wu Xiu dan Wu Bo juga berbinar. Api biasanya seperti gas, mereka bisa dilihat tapi tidak disentuh. Namun, di tempat dengan energi api yang sangat kaya, setelah ratusan juta tahun evolusi, harta karun aneh akan terbentuk, dan itu adalah api cair. Api cair adalah harta karun yang sangat langka yang mengandung esensi api dalam jumlah besar. Itu sangat berharga bagi para petani. Yang terpenting, ini akan berguna tidak peduli jalan mana yang dia kembangkan. Mereka yang mengembangkan sistem nomologis dapat digunakan untuk melemahkan kekuatan dunia mereka dan memadatkan dunia kecil. Mereka yang mengembangkan diabolisme primordial dan jalur iblis primordial juga dapat digunakan untuk meredam kekuatan unik mereka. Pembudidaya tubuh kuno dapat menggunakannya untuk meredam tubuh mereka. Faktanya, suku dewa jahat bahkan bisa menggunakannya untuk budidaya. Tidak peduli yang mana, efeknya sangat mengejutkan. Tidak heran jika 5 anggota suku dewa jahat ingin bergegas ke tempat ini sementara binatang aneh berbentuk naga itu tidak mau pergi. Mata ketiga orang itu menjadi berapi-api. Kumpulan api cair ini cukup banyak. Aku tidak yakin kita bertiga membaginya secara merata. Mata Wu Xiu berkedip saat dia melihat ke arah Lu Ming. Saya tidak keberatan, kata Lu Ming, aku akan mengumpulkannya dulu. Kata Wu Bo, dia kemudian melambaikan tangannya, dan botol giok muncul. Wu Bo mengendalikan botol giok untuk terbang menuju kolam kecil. Dia ingin mengambil sebagian dari api cair. Tetapi ketika api cair memasuki botol giok segera terbakar dan berubah menjadi abu, menghilang tanpa bekas. Suhu yang sangat tinggi. Beberapa dari mereka terkejut. Saya tidak percaya, Wu Bo melambaikan tangannya lagi, dan sebuah kotak muncul di udara. Kotak itu terbuat dari logam dan diukir dengan tanda, aura yang dipancarkannya juga sangat mencengangkan. Ini adalah senjata kaisar sejati, hati Lu Ming tergerak. Wu Bo mengendalikan kotak itu dan terbang, mencoba memasukkan cairan api ke dalam kotak. Namun, ketika cairan api terbang ke dalam kotak tersebut langsung mengeluarkan suara mendesis, dan dalam beberapa detik, kotak tersebut terbakar. Beberapa menit kemudian, kotak itu mengikuti jejak botol giok, berubah menjadi abu dan menghilang. Beberapa dari mereka saling memandang, suhu api cair itu terlalu mengejutkan. Bahkan senjata kaisar yang sebenarnya pun dibakar menjadi abu. Apakah kita akan menggunakan senjata kaisar? Wu Bo mengertakkan gigi. Aku akan melakukannya, Wu Xiu berkata sambil mengeluarkan senjata raja. Senjata raja ini benar-benar senjata raja, seperti mangkuk sedekah. Namun, ketika cairan api dimasukkan ke dalam mangkuk sedekah, masih mengeluarkan suara mendesis dan asap tipis keluar darinya. Ekspresi Wu Xiu berubah drastis, dan dia buru-buru menuangkan cairan api. Kemudian, dia melihat ke mangkuk sedekah, dan melihat sudah ada beberapa lubang di dalamnya. Hati Wu Xiu sakit. Hanya dalam waktu singkat, senjata tingkat kaisar miliknya telah rusak. Jika dia menunda lebih lama lagi, senjata setingkat kaisar miliknya akan habis terbakar. Kami tidak bisa mengambilnya, Wu Xiu menghela nafas, agak terdiam. Api cair tidak bisa dihilangkan sama sekali. Suhunya sangat tinggi bahkan dapat merusak senjata kaisar. Mungkinkah dia membutuhkan senjata kaisar langit? Namun, senjata kaisar langit sangatlah berharga dan langka. Banyak kaisar surgawi yang tidak memiliki senjata kaisar surgawi, jadi tentu saja mustahil bagi mereka untuk memilikinya. Karena dia tidak bisa mengambilnya, dia hanya bisa memperbaikinya di sini secara perlahan. Namun, ada banyak ahli dari alam surga dan ras dewa jahat yang telah memasuki Pulau Dewa Kekosongan. Tempat ini mungkin dapat ditemukan oleh ahli lain kapan saja. Sangat berbahaya untuk tetap di sini dan memperbaikinya. Saya akan mencoba, kata Lu Ming. Kemudian, glabelanya bersinar dan sebuah kuali besar muncul. Ini adalah kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi adalah senjata dengan 9 naga. Itu sangat kuat dan kokoh. Lu Ming berspekulasi bahwa itu pasti senjata Dech surgawi. Bahkan jika ia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sekarang, materialnya ada di sana.
Jadi api cair seharusnya tidak bisa melakukan apapun pada kuali 9 naga surgawi. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi untuk terbang keluar dan masuk ke dalam kolam kecil. Kemudian, kuali 9 naga surgawi mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat dan menyedot api cair ke dalam kuali dewa. Tidak ada masalah sama sekali. Kuali 9 naga surgawi tidak memiliki kelainan apapun. Dia mengambil kembali kuali 9 naga surgawi untuk melihatnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu seperti cairan biasa yang dimasukkan ke dalam tangki air. Ya, Wu Xiu dan Wu Bo sama-sama gembira. Lu Ming merasa lega. Dia terus mengendalikan kuali 9 naga surgawi untuk menyerap cairan api. Segera, genangan kecil api cair tersedot ke dalam kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi terbang kembali dan disingkirkan oleh Lu Ming. Ayo cari tempat rahasia, bagi rata di antara kita bertiga, lalu perbaiki perlahan, bagaimana? Pandangan Lu Ming beralih ke Wu Xiu dan Wu Bo. Baiklah, kali ini semuanya berkat saudara Lu Ming. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Wajah Wu Xiu dipenuhi dengan senyuman, begitu pula Wu Bo. Ayo pergi, Lu Ming mengangguk dan berbalik untuk pergi. Namun, saat Lu Ming berbalik, Wu Xiu dan Wu Bo tiba-tiba melancarkan serangan. Telapak tangan mereka menjadi transparan saat menyerang Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Pergantian peristiwa ini sangat mendadak. Kalian. Lu Ming merasakan bahayanya dan meraung marah. 9 jenis hukum terpancar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Lu Ming hanya punya waktu untuk bereaksi sebelum serangan Wu Xiu dan Wu Bo mendarat padanya. Ledakan, tubuh Lu Ming terlempar dan dia menabrak dinding gua dengan keras. Segala sesuatu di Pulau Void God selalu berada di bawah tekanan mengerikan itu. Oleh karena itu, ia menjadi sangat kokoh. Namun, sekarang setelah Lu Ming menabrak dinding, seluruh gua bergetar hebat. Dinding itu meledak dan sebuah lubang besar muncul. Lu Ming terbaring di lubang yang dalam, memuntahkan seteguk besar darah, wajahnya pucat dan auranya lemah. Kalian, kenapa kalian melakukan ini? Lu Ming berteriak, sangat marah. Mengapa? Hahaha, siapa yang memintamu memiliki begitu banyak harta karun? Wu Xiu tertawa, itu benar. Boneka sebelumnya bahkan bisa membunuh Kaisar Agung Bintang 3 dan Kaisar Agung Bintang 4. Apakah kekuatanku rendah jika jatuh ke tangan kita, saudara? Juga, kuali di tanganmu bahkan bisa berisi api cair. Sungguh luar biasa. Keajaiban alam surga nomor 1 memang luar biasa. Lu Ming, aku khawatir kamu memiliki harta lebih dari ini. Jika kita mendapatkannya, kita pasti akan terbang ke langit. Hehehe. Wu Bo tertawa dingin, matanya dipenuhi keserakahan. Lu Ming memiliki terlalu banyak harta karun padanya. Selain itu, dia adalah keajaiban alam surga nomor 1. Dia pasti mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Jika mereka bisa menerima semua pertemuan kebetulan Lu Ming, kedua bersaudara itu pasti akan bangkit melawan surga. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi ahli puncak alam surga di masa depan. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2346 Bahasa Indonesia Bab 2346, Bab 2345 Melarikan Diri. Kalian, apakah kalian tidak takut aku akan mengendalikan boneka-boneka itu dan membunuh kalian? Lu Ming bertanya. Pada saat yang sama, dia melemparkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu saja, di permukaan, dia masih harus berpura-pura lemah untuk membingungkan mereka. Tentu saja, awalnya kami tidak berani menyerang Anda. Namun, ketika kami bertemu dengan suku dewa jahat beberapa kali, saya sengaja menyebutkannya dan meminta Anda mengendalikan boneka itu untuk membunuh suku dewa jahat. Namun, kamu tidak melakukannya. Hal ini membuat saya curiga boneka Anda membutuhkan energi. Saat Anda menghadapi begitu banyak burung gagak saat itu, saya rasa energinya pasti sudah habis. Wu Xiu mencibir. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ayo kita bunuh dia dulu. Orang ini adalah favorit surga yang tiada taraf.
Jika kita menunda, segalanya akan berubah. Kata Wu Bo. Tidak buruk. Wu Xiu juga mengangguk, matanya bersinar dingin. Mereka tidak berani gegabah jika menyangkut Lu Ming. Penyergapan barusan dilakukan oleh mereka berdua bersama-sama dan mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Tunggu sebentar, akulah yang menyelamatkanmu saat kita bertemu burung gagak itu. Ngomong-ngomong, aku juga juru selamatmu. Inikah caramu memperlakukan juru selamatmu? Lu Ming berteriak, penyelamat, hahaha. Penyelamat omong kosong macam apa ini? Anda adalah ahli kebanggaan surga. Namun Anda masih percaya akan hal ini. Di dunia ini, keuntungan adalah yang utama. Mengerti? Wu Xiu tertawa sinis. Wu Bo juga mencibir. Keduanya berjalan menuju Lu Ming. Namun, keduanya sangat berhati-hati. Mereka memasang lapisan pertahanan di sekitar tubuh mereka. Takut Lu Ming akan melakukan serangan balik sebelum dia meninggal. Meskipun mereka berdua baru saja menggunakan kekuatan penuh mereka dalam serangan mendadak dan kekuatannya sangat mengejutkan, mereka yakin bahwa Lu Ming tidak mati adalah keajaiban. Mereka pasti tidak punya cara untuk menolak. Namun, mereka harus berhati-hati dengan reputasi Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming menghela nafas panjang. Kamu tidak perlu menghela nafas. Kami akan membantu Anda meneruskan pertemuan kebetulan yang Anda alami. Wu Xiu mencibir, saya menghela nafas karena saya mengeluh bahwa kitab suci kuno yang saya miliki akan hilang mulai sekarang. Kata Lu Ming, kitab suci kuno, mata Wu Xiu dan Wu Bo berbinar. Itu benar, kitab suci kuno yang kacau, kata Lu Ming. Mata Wu Xiu dan Wu Bo terbakar api. Serahkan kitab suci kuno kekacauan dan kami bisa memberimu kematian cepat. Kata Wu Xiu, tidak. Kecuali kamu berjanji untuk mengampuni hidupku. Aku akan memberimu gulungan kuno kekacauan dan semua hartaku. Kalau tidak, kamu hanya bisa mengambil hartaku. Jangan pernah berpikir untuk mengambil gulungan kuno yang kacau itu. Kata Lu Ming, mata Wu Xiu dan Wu Bo berbinar, apa yang kita lakukan? Wu Bo mengirimkan transmisi suara ke Wu Xiu. Berpura-pura setuju untuk memberinya waktu 2 menit untuk mengukir kitab suci kekacauan kuno ke dalam jimat giok. Dia terluka parah dan tidak akan pulih selama beberapa hari. Dia tidak akan bisa memainkan trik apapun dalam beberapa menit. Wu Xiu mengirimkan transmisi suara ke Wu Bo, dan mereka berdua mengangguk dalam diam. Baiklah, kami berjanji tidak akan membunuhmu. Anda dapat mengukir kitab suci kekacauan kuno ke dalam jimat giok. Kata Wu Xiu, menurutmu aku akan mempercayaimu, bersumpah darah. Kata Lu Ming, nak, kamu masih bernegosiasi dengan kami? Anda harus memahami situasi Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Jika Anda terus berbicara omong kosong, kami akan menyerahkan gulungan kuno kekacauan dan membunuh Anda sekarang. Harta Anda akan tetap menjadi milik kami. Wu Xiu berkata dengan dingin, Lu Ming, cepat tuliskan, kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Wu Bo berteriak dingin, niat membunuhnya semakin dingin. Baiklah, aku harap kamu menepati janjimu. Lu Ming berkata, berpura-pura tidak berdaya, dia mengeluarkan jimat batu giok dan mulai menuliskannya. Segera, 2 menit telah berlalu tetapi Lu Ming masih menulis. Nak, kenapa kamu lambat sekali? Anda sebaiknya tidak memainkan trik apapun. Wu Xiu berkata dengan dingin, kitab suci kuno kekacauan adalah kitab suci kuno Kaisar Kekacauan. Hal ini sangat mendalam. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menuliskannya? Jika Anda menginginkan kitab kuno yang tidak lengkap, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Lu Ming, kami memberimu 3 menit lagi. Jika kamu masih belum selesai dalam 3 menit, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Wu Xiu berkata dengan dingin. Dia masih khawatir dan merasa tidak bisa menunda lebih lama lagi. Lu Ming terus menulis. Sangat cepat. 3 menit telah berlalu. Baiklah, aku sudah selesai. Saat ini, Lu Ming berbicara. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan jimat giok itu terbang menuju Wu Xiu. Wu Xiu sangat gembira. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan segera memeriksanya. Dengan satu pandangan, Wu Xiu tertegun, dan kemudian memperlihatkan ekspresi furi. Ini kosong, Lu Ming. Beraninya kamu berbohong kepada kami. Wu Xiu meraung.
Namun, pada saat ini, sosok Luming tiba-tiba berlari dengan kecepatan yang mencengangkan. Di belakang Luming, sepasang sayap mengepak dengan cepat, dia langsung masuk ke lorong dan keluar dari gua. Sialan, kejar, kamu sedang mencari kematian. Wu Xiu dan Wu Bo sangat marah dan mengejar Luming. Ketiganya sangat cepat. Mereka bergegas keluar gua dalam sekejap dan terbang ke kejauhan. Namun, kecepatan Luming sangat cepat. Meskipun Wu Xiu dan Wu Bo mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mengejar Luming sama sekali. Sial, kenapa dia masih punya sisa energi? Wu Xiu dan Wu Bo meraung. Mereka berdua telah bergabung untuk melancarkan serangan mendadak sebelumnya, dan kekuatan mereka begitu mencengangkan sehingga bahkan Kaisar Besar Bintang 2 lainnya pasti sudah mati. Merupakan keajaiban bahwa Luming tidak mati. Mereka mengira Luming pasti terluka parah dan tidak punya tenaga untuk melarikan diri. Mereka tidak menyangka Luming masih bisa meledak dengan kecepatan yang begitu mengejutkan. Faktanya, luka Luming tidak seserius yang mereka duga. Tubuh fisik Luming saat ini sudah sangat kuat. Pertahanan dan vitalitasnya sangat kuat. Pada saat yang sama, Luming tidak terlalu percaya pada Wu Xiu dan Wu Bo. Diam-diam, Luming telah mengedarkan tubuh emas yang tidak dapat binasa setiap saat, membuat tubuhnya sekeras senjata dewa. Tubuh emas yang tidak bisa dipadamkan ditambah dengan tubuh fisik aslinya yang kuat memiliki pertahanan yang menakjubkan. Bahkan jika Wu Xiu dan Wu Bo tiba-tiba melancarkan serangan mendadak dan Luming terluka parah, itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa membalas. Selain itu, Luming sengaja membuang waktu dengan berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia telah mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan sekuat tenaga. Luka Luming sudah banyak pulih. Baru saja, Luming berpura-pura menuliskan kitab suci kekacauan kuno dan menyerahkan jimat giok kepada pihak lain. Seperti yang diharapkan, Wu Xiu dan Wu Bo sangat gembira dan santai. Luming mengambil kesempatan itu untuk melakukan gerakan tiba-tiba dan berhasil melarikan diri. Luming, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku sudah mengejarmu, dan aku akan mencabik-cabikmu. Wu Xiu meraung. Apakah begitu? Luming mencibir, dia melebarkan sayap 6 bulunya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua anak panah 9 warna terbang menuju Wu Xiu dan Wu Bo. Keduanya hanya bisa melancarkan serangan untuk memblokir anak panah. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka dapat memblokir anak panah 9 warna, tidak dapat dihindari bahwa tubuh mereka akan diblokir, dan kecepatan mereka akan melambat. Luming mengambil kesempatan itu untuk menjauhkan diri dengan cepat. Jarak antara mereka berdua semakin melebar. Jika Anda menemukan kesalahan iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2347 Bahasa Indonesia. Bab 2347. Bab 2347 Temperatur Tubuh. Saat Luming terbang, dia menyerang dengan busur bintang jatuh. Jangkauan serangan busur bintang jatuh sangat jauh. Sosok Wu Xiu dan Wu Bo diblokir. Luming mengambil kesempatan untuk terbang ke depan sebentar, meningkatkan jarak di antara mereka berdua. 1. Luming, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. 1. 11 Jaga pikiranmu untuk saat ini. Aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri di masa depan. Suara dingin keluar dari mulut Luming. Luming harus membunuh Wu Xiu dan Wu Bo. Brengsek, Wu Bo dan Wu Xiu sama-sama sangat cemas. Mereka tahu bahwa Luming tidak hanya mengatakannya. Dia pasti akan melakukannya. Yang terpenting, mengingat bakat Luming, dia pasti bisa melakukannya di masa depan. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tidak lama kemudian kekuatan tempur Luming melampaui mereka. Belum lagi bakat Luming, bahkan kekuatan di balik Luming sangat menakutkan. Insiden keluarga LAN telah lama menyebar ke seluruh alam surga, membuat semua orang sadar akan kemampuan kuat Luming. Salah satu dari pencarian surgawi di belakang Luming dapat membunuh mereka. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan Luming pergi. Saat itu,
Mereka berdua merasa sedikit menyesal. Mereka tidak menyesal menyerang Luming. Sebaliknya, mereka menyesal karena terlalu percaya diri dan memberi Luming terlalu banyak waktu setelah mereka menyerang. Untuk menghadapi orang seperti Luming, begitu dia bergerak, dia harus membunuhnya dengan momentum yang menggelegar. Keterlambatan apapun akan menyebabkan keadaan yang tidak terduga. Mereka telah memberi Luming waktu beberapa menit dan dia melarikan diri tepat di depan hidung mereka. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk menyadarinya sekarang. Wu Xiu dan Wu Bo mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengejar Luming, menggigitnya erat-erat dan tidak melepaskannya. Luming pasti terluka dan tidak bisa bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan menyusulnya. Suara mendesing. Pada saat ini, dua anak panah lagi ditembakkan ke arah mereka, dan mereka hanya bisa melambaikan tangan untuk memblokir anak panah tersebut. Akibatnya, sosok mereka diblokir lagi dan jarak antara mereka dan Luming semakin lebar. Sial, keduanya meraung dalam hati dan mengejarnya dengan marah. Namun, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa jarak antara mereka dan Luming semakin meningkat. Begitu saja, setelah Luming menembakkan beberapa anak panah, mereka sudah terbang keluar dari negeri yang panas ini dan tiba di tempat yang lebih normal. Tempat ini memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, dan puncaknya ada di mana-mana. Setelah sampai di tempat ini, Luming bergegas turun ke tanah dan berlari menyusuri hutan pegunungan. Tidak lama kemudian, Wu Xiu dan Wu Bo benar-benar kehilangan jejak Luming. Brengsek, Wu Xiu dan Wu Bo berhenti di puncak gunung dan mengeluarkan raungan seperti binatang. Mereka membanting telapak tangan mereka secara acak, dan jejak telapak tangan yang menakutkan membombardir puncak gunung, mengguncang gunung dan membuat kerikil beterbangan. Pada saat ini, Luming telah memasuki gua tersembunyi dan pergi jauh ke bawah tanah. Dia berjalan di sepanjang tanah dan tidak ada jejak aura yang keluar dari tubuhnya. Puff, saat dia bergerak maju, Luming memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun pertahanannya luar biasa dan vitalitasnya sangat kuat, Wu Xiu dan Wu Bo adalah eksistensi alam Kaisar Agung Bintang 2. Serangan gabungan mereka sangat mengerikan. Cedera Luming masih sangat serius. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik busur bintang jatuh secara terus-menerus, sehingga luka-lukanya secara alami semakin memburuk. Namun, itu tidak masalah. Dengan kedalaman gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa serius lukanya, itu tidak masalah. Jauh di bawah tanah, Luming terus bergerak maju. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan. Kemudian, dia memasuki diagram gunung dan sungai dan mulai mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Cedera Luming pulih dengan sangat cepat. Di kejauhan, Wu Xiu dan Wu Bo dengan panik mencari Luming. Luming pasti bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri. Kita harus menemukannya dan membunuhnya. Wu Xiu meraung, jika mereka tidak membunuh Luming, akhir terbaik bagi mereka adalah bersembunyi di Pulau Dewa yang kosong. Begitu mereka kembali ke alam surga, mereka pasti akan dibunuh oleh pencarian surgawi di belakang Luming. Oleh karena itu, Luming harus mati. Waktu berlalu hari demi hari. 3 hari kemudian, luka Luming telah pulih sepenuhnya dan dia berada di puncaknya. Kemudian, sambil berpikir, sebuah kuali besar muncul di antara alisnya dan mendarat di depannya. Itu adalah kuali 9 naga surgawi, yang berisi api cair. Api cair dapat dikatakan sebagai harta karun terbaik untuk melembutkan tubuh. Jika saya bisa memurnikan api cair ini, 1/11 pasti bisa membuat terobosan dalam teknik misterius 7 dewa. Luming bergumam, dia kemudian mengendalikan energi dunia dan mengeluarkan bola api cair. Cici, api cair memiliki suhu yang sangat tinggi. Bahkan kekuatan dunia akan terbakar, mengeluarkan suara mendesis. Luming menarik energi dunia dan meraih api cair di tangannya. Cici, segera, bau terbakar datang dari telapak tangan Luming, seolah-olah akan membakar telapak tangannya. Namun, kekuatan tubuh fisik Luming sangat mengejutkan. Ditambah dengan tubuh emas yang tidak dapat binasa, itu sebanding dengan senjata Kaisar Agung biasa. Pada saat yang sama, dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan.
Meskipun tubuh Luming terbakar, dia pulih dengan kecepatan lebih cepat. Selanjutnya, Luming mengendalikan kekuatan dunia dan menyebarkan api cair, menyelimuti seluruh tubuh Luming secara merata. Luming mulai mengedarkan teknik misterius 7 dewa untuk memurnikan api cair. Dengan kekuatan api cair, dia mulai melunakkan tubuhnya. 3 hari kemudian, api cair dimurnikan oleh Luming. Tubuh fisiknya telah membaik tetapi dia belum berhasil menembus kemacetan. Cara kultivasi ini terlalu lambat dan terlalu lembut. Aku akan masuk ke dalam kuali saja. Dengan kekuatan tubuhku, aku seharusnya mampu menahannya. Luming bergumam, matanya bersinar karena kegilaan. Dia berencana untuk memasuki kuali 9 naga surgawi secara langsung dan berendam di dalam api cair. Dengan cara ini, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Dapat dikatakan ini adalah ide yang sangat gila. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan ketakutan setengah mati. Api cair bahkan bisa membakar senjata berdaulat, jadi siapapun yang masuk ke dalamnya mungkin akan terbakar sampai mati. Tentu saja, ini hanya untuk orang biasa, bukan Luming. Dengan kekuatan tubuhnya dan kemampuan pemulihan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia dapat menahannya sepenuhnya. Luming segera mewujudkan pikirannya. Dia memasuki kuali 9 naga surgawi. Tentu saja, dia sudah melepas bajunya. Dengan celepuk, seluruh tubuh Luming tenggelam dalam cairan api. Pada saat itu, gelombang rasa sakit yang merobek menyelimuti seluruh tubuh Luming. Meskipun tubuh fisik Luming sangat kuat, api cair masih membakarnya perlahan, mencoba membakarnya menjadi abu. Luming segera mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh fisiknya mulai pulih dengan cepat. Namun, rasa sakitnya sepertinya tidak mereda sama sekali. Luming memfokuskan pikirannya dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia fokus mengedarkan teknik misterius 7 dewa dan mulai berkultivasi. Api cair mengandung esensi energi dalam jumlah besar. Luming terus-menerus menyerapnya. Pada saat yang sama, pembakaran api cair juga dapat membantu meredam tubuhnya. Di bawah efek ganda, tubuh fisik Luming meningkat pesat. Setengah bulan kemudian, teknik misterius 7 dewa miliknya akhirnya berhasil menembus dan mencapai level kelima. Setelah menembus ke level kelima, kekuatan fisik dan kekuatan Luming meningkat pesat. Pada tahap ini, kekuatan fisik Luming saja sudah sebanding dengan seorang kaisar agung. Ini merupakan lompatan kualitatif, tubuhnya sangat kuat, dan bahkan lebih keras daripada senjata kaisar pada umumnya. Dia bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2348 Bahasa Indonesia Bab 2348, Bab 2347 Kekuatan Tempur Meroket. Teknik misterius 7 dewa miliknya telah menembus tahap kelima dan kekuatan fisiknya telah memasuki alam Kaisar Agung. Kualitas fisik Luming telah meningkat dalam segala aspek. Setiap sel di tubuhnya telah ditempa dan sangat kuat. Sejujurnya, dengan tubuh fisiknya pada level ini, bahkan tanpa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan hidupnya masih sangat kuat. Bahkan jika tubuhnya terkoyak, dia akan dapat pulih dengan sangat cepat. Sekarang, bahkan jika Luming tidak mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia bisa menahan pembakaran api cair. Melanjutkan, Luming bergumam dan terus mengedarkan teknik misterius 7 dewa untuk memurnikan api cair. Masih ada api cair di dalam kuali 9 naga surgawi. Luming berencana untuk menyempurnakan semuanya sebelum dia keluar dari pengasingan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Luming telah memurnikan semua sisa api cair dan teknik misterius 7 dewa miliknya telah mencapai puncak tahap awal kelima. Namun, tanpa menembus tahap tengah tingkat kelima, peningkatan tubuh fisik menjadi terbatas. Hanya dengan menerobos kemacetan teknik misterius 7 dewa, kekuatan seseorang dapat melambung tinggi. Jika seseorang berhasil menembus tahap dasar ke tahap tengah,
kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis jika seseorang tidak menerobos, bahkan jika ia berada di puncak tahap utama, peningkatan kekuatannya akan terbatas. Namun, dibandingkan sebelum terobosan teknik misterius 7 dewa, kemampuan Lu Ming telah meningkat pesat. Lu Ming menghela nafas lega dan mengakhiri kultivasinya. Dia berjalan keluar dari kuali 9 naga surgawi, yang menyusut dengan cepat dan terbang ke ruang di antara alis Lu Ming, menghilang. Dengan kecakapan bertarungku saat ini, aku seharusnya bisa membunuh ahli alam Kaisar Bintang 2 yang hebat. Lu Ming bergumam, sebelum terobosannya, dia bisa menekan Kaisar Besar Bintang 1 biasa dengan semua tekniknya. Sekarang teknik misterius 7 dewa miliknya telah mencapai puncak awal level kelima. Dia dapat membunuh seorang Kaisar Agung Bintang 1 hanya dengan kekuatan fisiknya. Dia bahkan bisa membunuh seorang Kaisar Agung Bintang 1 yang telah menguasai Dao Agung terkuat. Dikombinasikan dengan energi dunia dan berbagai hukumnya, dia sekarang benar-benar mampu membunuh seorang Kaisar Agung Bintang 2. Wu Xiu, Wu Bo, jangan biarkan aku melihatmu, mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Setelah itu, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan menuju ke tanah. Setelah mencapai permukaan, Lu Ming menuju jauh ke Pulau Dewa yang kosong. Lu Ming tidak sengaja mencari Wu Xiu dan Wu Bo. Pulau Dewa yang kosong itu terlalu besar. Sebulan telah berlalu. Siapa yang tahu kemana perginya mereka berdua? Hukum di sini sangat lembut, dan tampaknya sangat mudah untuk dipahami. Tiba-tiba, Lu Ming menghentikan langkahnya, ekspresi terkejut di wajahnya. Dia merasakannya dengan cermat, memang benar, hukum di sini sangat lembut dan mudah dipahami. Dia tidak memiliki perasaan ini ketika dia berada di tanah api dan gurun, tapi sekarang dia berada di tanah normal ini, perasaan ini sangat jelas. Mungkinkah karena tekanan yang mengerikan itu? Lu Ming menebak dan merasa itu sangat mungkin. Tekanan yang menakutkan itu adalah yang tertinggi. Bahkan Dao Surgawi pun akan ditindas, apalagi hukum. Di bawah tekanan seperti itu, undang-undang menjadi sangat patuh dan sangat mudah untuk dipahami. Itu seperti menjinakkan seekor kuda. Di dunia luar, hukum bagaikan kuda liar dengan kepribadian yang kejam. Mereka sangat sulit dijinakkan, dan tentu saja sulit untuk dipahami. Namun di sini, hukum bagaikan kuda peliharaan yang jinak, mereka mudah dihubungi, mudah dijinakkan, dan tentu saja mudah dipahami. Tanah suci, ini adalah tanah suci untuk memahami hukum. Mata Lu Ming dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Lu Ming meluangkan waktu sejenak untuk mendapatkan wawasan dan menyadari bahwa kecepatan memahami hukum di sini setidaknya puluhan hingga ratusan kali lebih cepat daripada dunia luar. Bagi para penggarap di bawah alam Kaisar Agung, ini adalah tanah suci tertinggi untuk bercocok tanam. Sayangnya, tekanan di sini terlalu kuat. Kaisar sejati tidak bisa masuk, tapi kaisar hebat bisa. Namun, para kaisar agung telah melewati tahap pemahaman hukum. Tempat ini sangat cocok untuk Lu Ming. Jalan yang ingin diambil Lu Ming berbeda dari yang lain. Dia ingin memahami semua prinsip utama lainnya sebelum menerobos ke alam kaisar agung. Jika di luar, itu akan memakan waktu lama, tapi di sini, waktu sangat dihemat. Bagi Lu Ming, ini adalah kesempatan besar. Mari kita cari tempat dan berkultivasi secara tertutup untuk memahaminya. Lu Ming memperlihatkan ekspresi bersemangat. Dalam hati Lu Ming, pecahan Dao Agung dan prajurit Dao Surgawi tidak sepenting pemahaman hukum. Lu Ming tidak menggunakan hal-hal itu untuk saat ini. Namun, memahami hukum akan sangat meningkatkan kekuatannya. Lu Ming benar-benar ingin tahu betapa menakjubkannya jika dia bisa sepenuhnya memahami 10 jenis prinsip utama dan mengembangkannya menjadi Dao yang hebat. Buzz, Lu Ming bergerak dan terbang ke depan. Dia berencana mencari tempat yang tenang dengan asal ki yang kaya untuk bermeditasi dalam pengasingan. Kecepatan Lu Ming sangat cepat, tak butuh waktu lama baginya untuk terbang ratusan ribu mil. Saat Lu Ming terbang melewati pegunungan, dua seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari pegunungan. Kecepatan pelangi sangat cepat. Dalam sekejap, dua sosok muncul, satu di depan dan satu lagi di belakang, mengelilingi Lu Ming di tengah. Wu Xiu, Wu Bo, sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung, memperlihatkan ekspresi aneh.
Dia tidak menyangka akan bertemu Wu Xiu dan Wu Bo tidak lama setelah dia keluar dari pengasingan. Kebetulan sekali. Hahaha, Lu Ming, kamu benar-benar kurang beruntung. Kami berdua sedang menyergap di sini untuk mencoba keberuntungan kami dan melihat apakah kami bisa bertemu Anda. Kami tidak menyangka Anda akan benar-benar menuju ke arah ini. Wu Xiu tertawa, tapi suaranya dingin dan matanya dipenuhi niat membunuh. Mereka telah mencari Lu Ming selama lebih dari setengah bulan tetapi tidak berhasil. Mereka memutuskan untuk menunggu di sini untuk melihat apakah mereka bisa bertemu Lu Ming. Mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya. Apakah begitu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Wu Xiu dan Wu Bo tidak segera mengambil tindakan. Mereka memandang Lu Ming dengan hati-hati. Mereka merasa was-was terhadap boneka Lu Ming. Saat itu, mereka telah menyaksikan kekuatan wayang dengan mata kepala sendiri. Mereka takut Lu Ming akan mengisi boneka itu dengan energi lagi dalam sebulan terakhir. Itu seharusnya tidak mungkin. Boneka seperti itu sangat kuat. Energi yang dibutuhkannya pasti sangat mengejutkan. Saya tidak percaya dia bisa mengisinya kembali secepat itu. Wu Xiu mengirimkan transmisi suara ke Wu Bo. Matanya dipenuhi keserakahan. Tidak buruk. Jika boneka itu bisa digunakan, saya khawatir dia sudah mengambil tindakan. Wu Bo juga berkata, Lu Ming memiliki terlalu banyak harta karun padanya. Mereka tidak bisa menyerah. Hati mereka sepenuhnya dipenuhi oleh keserakahan. Namun, mereka tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka perlahan mendekati Lu Ming. Ledakan, aura di tubuh Lu Ming meledak sepenuhnya, dan 9 jenis hukum berputar di sekelilingnya. Dia masih memiliki aura kaisar sejati puncak, membunuh. Lu Ming bergegas menuju Wu Xiu. Lu Ming, tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah seorang kaisar sejati. Beraninya kamu bertarung denganku, mati. Wu Xiu berteriak dengan dingin. Kilatan ganas muncul di matanya. Telapak tangannya berubah transparan saat dia menyerang Lu Ming. Telapak tangan transparan ditembakkan ke arah Lu Ming, dan Lu Ming melayangkan pukulan pada saat yang bersamaan. Melihat tinju mereka akan bertabrakan, Wu Xiu sangat gembira. Lu Ming tidak menggunakan boneka, dia tidak takut sama sekali karena dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2349 Bahasa Indonesia Bab 2349, Bab 2348 Membunuh si Kembar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Ming, dia hanya berada di alam kaisar sejati. Wu Xiu memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menekan Lu Ming dan bahkan membunuhnya. Lu Ming sebenarnya berani menghadapinya secara langsung, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Wu Xiu meningkatkan kekuatannya secara maksimal, dia ingin melukai Lu Ming dengan satu gerakan. Ledakan, tinju dan telapak tangan mereka saling beradu. Ledakan, kaca, ketika tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, ledakan yang mengguncang bumi terjadi, ledakan itu diiringi dengan suara patah tulang. Kekuatanmu, tubuh Wu Xiu mundur dengan cepat sambil meraung tak percaya. Dia sebenarnya bukan tandingan Lu Ming dalam pertarungan langsung. Tulang di tangannya patah oleh pukulan Lu Ming, dan kekuatan mengerikan itu seperti longsoran salju, memaksanya mundur. Dia tidak percaya. Lu Ming hanya berada di alam kaisar sejati dan tingkat kultivasinya belum meningkat. Ini baru sebulan. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Pikirannya tidak dapat memproses ini untuk sementara waktu. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, memanfaatkan kebingungan sesaat Wu Xiu. Lu Ming melancarkan serangan pasti membunuh. Buzz, semua otot dan tulang di tubuh Lu Ming bergetar dengan cepat. Dalam sekejap, ia bergetar setidaknya 1 miliar kali. Dalam sekejap, 1 miliar kali. Ini adalah frekuensi yang menakutkan. Otot dan ruang Lu Ming bergetar, menghasilkan kekuatan pendorong yang menakutkan. Sosok Lu Ming langsung bergegas menuju Wu Xiu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan, kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan. Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Tinju itu menghancurkan ruang dan menembus kehampaan,
meledak menuju dunia kecil di dantian Wu Xiu. Tidak baik, rambut Wu Xiu berdiri tegak, hati dan isi perutnya terkoyak. Saat ini, dia merasakan ancaman kematian. Namun, sudah terlambat baginya untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa mundur dengan cepat dan memasang lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya. Ledakan, tinju Lu Ming mendarat dengan akurat di dantian Wu Xiu. Kekuatan mengerikan menyerbu ke dalam dantian Wu Xiu. Kekuatan dao besar yang menyelimuti tubuh Wu Xiu terkoyak oleh kekuatan Lu Ming dalam sekejap. Kekuatan yang melonjak membombardir dunia kecil Wu Xiu. Ledakan, 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 dunia kecil Wu Xiu mulai bergetar hebat, dan banyak retakan muncul di sana. Lalu, seluruh dunia kecil meledak. Tubuh Wu Xiu terbang seperti meteorit dan menabrak gunung, menciptakan kawah besar. Wu Xiu berbaring di dalam lubang dan berteriak dengan gila. Tidak, tidak, tidak. Wu Xiu berteriak sambil muntah darah. Dia tidak dapat menerima bahwa dunia kecilnya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Dunia kecilnya telah hancur, dan budidayanya lumpuh total. Apalagi umurnya tidak lama lagi. Di sisi lain, Wu Bo juga tercengang. Dari pertarungan antara Lu Ming dan Wu Xiu hingga saat Wu Xiu lumpuh, itu hanya terjadi dalam sekejap. Waktunya sangat singkat, dan dalam sekejap, Wu Xiu menjadi lumpuh. Sekarang giliranmu, Lu Ming memandang Wu Bo dengan dingin. Sebelumnya, dia sengaja mengungkapkan budidaya kaisar yang sebenarnya untuk membuat Wu Xiu dan Wu Bo ceroboh. Dengan cara ini, dia bisa melumpuhkan salah satu dari mereka dalam sekejap. Jika Wu Xiu dan Wu Bo bergabung, Lu Ming yakin dia bisa mengalahkan mereka. Namun, akan sulit untuk membunuh keduanya. Namun, sekarang Lu Ming telah melumpuhkan salah satu dari mereka. Jauh lebih mudah untuk menangani yang lain. Bus, otot Lu Ming bergetar dan tubuhnya menyerang Wu Bo. Mati, Wu Bo bersiap untuk ini. Dia meraung marah dan melepaskan kekuatan penuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya terus-menerus. Telapak tangan transparan menembus kehampaan dan menuju ke arah Lu Ming. Ledakan, ledakan, Lu Ming terus mengayunkan tinjunya. Dalam sekejap, dia telah melancarkan ratusan pukulan, bentrok dengan Wu Bo. Keduanya bertukar ratusan pukulan dalam sekejap. Kemudian, tubuh Wu Bo terlempar kembali, dan dia memuntahkan seteguk darah. Telapak tangan dan lengannya cacat total, tulang di dalamnya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Wajah Wu Bo pucat pasi. Dia mengertakkan gigi, berbalik, dan berlari. Saat ini, dia tidak lagi peduli pada Wu Xiu. Kamu ingin pergi? Bisakah kamu? Lu Ming berkata dengan dingin, otot dan tulangnya bergetar. Dengan peningkatan sayap 6 bulu, kecepatan Lu Ming telah sepenuhnya melampaui kecepatan Wu Bo. Dalam sekejap mata, Lu Ming mengejar Wu Bo dan melayangkan pukulan. Lengan Wu Bo patah, dan dia tidak mampu membela diri sama sekali. Dia ingin menghindar, tapi kecepatannya tidak secepat Lu Ming. Pukulan itu mendarat di kepalanya, dan kepalanya meledak seperti semangka. Jiwanya juga hancur menjadi abu oleh kekuatan tinju Lu Ming. Wu Bo, mati, puff. Lu Ming mengulurkan cakarnya dan meraih dantian Wu Bo. Dia mengambil sebagian inti dunia dari dantiannya. Inti ranah seorang kaisar agung adalah harta langka yang mengandung energi kuat. Kemudian, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan Wu Bo dan berjalan menuju Wu Xiu. Lu Ming, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku mengutukmu hingga mati dengan kematian yang mengerikan. Wu Xiu tahu bahwa dia akan mati, jadi dia mulai mengutuk dengan marah. Hehe, sungguh bercanda. Semua ini hanya ulahmu sendiri. Awalnya, kita bisa membagi api cair secara merata. Lu Ming mencibir. Omong-omong, Lu Ming adalah juru selamat mereka. Tanpa dia, mereka akan dicabik-cabik oleh burung gagak ketika mereka pertama kali memasuki Pulau Fire. Namun, Wu Xiu dan Wu Bo tidak hanya tidak berterima kasih kepada Lu Ming, tetapi mereka juga rakus akan hartanya dan menyerangnya. Sekarang mereka telah dikalahkan oleh Lu Ming. Mereka mengutuknya dengan kebencian. Bukankah itu konyol? Hahaha, Wu Xiu tertawa terbahak-bahak, sedikit penyesalan muncul di matanya. Lu Ming benar, mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Jika mereka tidak serakah, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Bukan saja mereka tidak akan melakukannya,
tapi mereka juga akan mendapat cairan api. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Dengan sebuah pukulan, kekuatan tinju menenggelamkan Wu Xiu, kekuatan tinju menghilang, dan Wu Xiu juga berubah menjadi abu. Pukulan sebelumnya telah menghancurkan dunia kecil Wu Xiu dan menghancurkan inti dunianya pada saat yang bersamaan. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan Wu Xiu, Lu Ming melayang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming terus terbang dan baru berhenti setelah terbang sejauh 1 juta mil. Asal Qi di sini sangat kaya. Lu Ming membuka sebuah gua di puncak gunung yang tinggi. Dia terbang ke dalam gua dan menutup pintu masuk. Dia duduk bersila di dalam gua dan mulai memahami hukum. Sekarang, Lu Ming ingin memahami hukum baru. Manakah dari 7 pepatah utama yang harus saya pahami terlebih dahulu? Lu Ming mulai berpikir. 7 hukum tertinggi yang tersisa adalah takdir, ruang waktu, samsara, kekacauan primordial, ketiadaan, keabadian, dan karma. Dari ketujuh hal ini, yang terkuat, tidak diragukan lagi, adalah hukum takdir. Namun, Lu Ming tidak berniat memahami hukum takdir untuk saat ini. Hukum takdir adalah yang paling sulit untuk dipahami. Lu Ming berencana untuk memahami hukum lainnya terlebih dahulu dan meninggalkan hukum takdir sebagai yang terakhir. Setelah beberapa saat, Lu Ming memutuskan untuk mempelajari hukum kekacauan primordial terlebih dahulu. Hukum kekacauan primordial sangat mirip dengan hukum kekacauan. Lu Ming telah mengembangkan hukum kekacauan ke tingkat tertinggi. Dia pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam memahami hukum kekacauan primordial. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2350 Bahasa Indonesia Bab 2350, bertemu lagi dengan Wu Xiang, pemburu, dan Kaisar Api Langit. Lu Ming berencana mempelajari hukum reinkarnasi setelah dia memiliki tingkat penguasaan tertentu atas hukum kekacauan primordial. Ketika Lu Ming pertama kali bertemu dengan Kaisar Reinkarnasi, dia telah mengalami reinkarnasi dan memiliki kesan mendalam tentang hukum reinkarnasi. Relatif lebih mudah bagi Lu Ming untuk memahami kedua jenis ini. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming mulai memahaminya. Dantiannya bersinar dan dunia kecil perlahan muncul. Akhirnya, muncul di atas kepala Lu Ming. Dunia kecil itu kelihatannya hanya berukuran 1 meter, tetapi jika dilihat lebih dekat, samar-samar orang bisa melihat pegunungan dan danau. Di dataran luas, pohon pemahaman kuno menembus awan. Sekarang, pohon kuno yang memahami jalan itu tingginya hampir 800 meter. Berkultivasi di bawah pohon kuno, pemahaman jalan akan sangat efektif. Jiwa Lu Ming memadat di dunia kecil dan dia duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Dengan cara ini, dunia kecil dan dunia luar akan terhubung. Kekuatan hukum dari dunia luar akan melonjak ke dunia kecil Lu Ming dan efek dari pohon kuno pemahaman jalan akan dimainkan. Dengan cara ini, kecepatan Lu Ming dalam memahami hukum telah meningkat pesat. Hanya dalam beberapa hari, pemahaman Lu Ming tentang hukum kekacauan primordial telah mencapai tingkat pemula. Salah satu alasan mengapa dia begitu cepat adalah karena hukum kekacauan primordial dan hukum kekacauan sangat mirip dan memiliki kesamaan. Alasan kedua adalah ranah Lu Ming saat ini tinggi. Dia telah mengembangkan 9 jenis hukum ke alam ketiga dan dapat menggabungkan prinsip-prinsip utama yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum Lu Ming telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Oleh karena itu, pemahaman Lu Ming tentang hukum lain jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kombinasi berbagai keunggulan, kecepatan kultivasi Lu Ming sangat cepat. Seiring berlalunya waktu, kendali Lu Ming atas hukum kekacauan primordial meningkat pesat. Hanya dalam 2 bulan, Lu Ming telah mengembangkan hukum kekacauan primordial ke alam kedua. Sementara itu, Lu Ming juga mencoba menggabungkan hukum kekacauan primordial dengan prinsip-prinsip pamungkas lainnya. Kalau tidak, dia akan lebih cepat lagi. Setengah tahun kemudian, Lu Ming telah memahami hukum kekacauan primordial hingga batas alam kedua. Pada saat ini,
Lu Ming mulai memahami hukum reinkarnasi. Kecepatan pemahaman Lu Ming melambat saat dia memahami dua jenis hukum pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, dia harus mencoba mengintegrasikan hukum-hukum yang berbeda saat dia memahaminya. Meski begitu, Lu Ming telah mengembangkan hukum reinkarnasi ke alam kedua setelah 1 tahun pengasingan. Selain itu, hukum kekacauan primordial dan hukum reinkarnasi sudah dapat digabungkan dengan hukum pamungkas lainnya untuk membentuk teknik kekuatan surgawi yang baru. Kekuatan Lu Ming juga meningkat pesat tanpa menggunakan tubuh fisiknya. Bagaimanapun, itu adalah maksim terhebat. Setiap kali dia memahami pepatah tertinggi dan membentuk kekuatan suci, kekuatan Lu Ming akan meningkat dengan selisih yang besar. Lu Ming benar-benar tenggelam dalam kultivasinya dan telah melupakan segalanya. Baginya, berkultivasi di sini adalah peluang terbesarnya. Ini bisa menghemat banyak waktu baginya. Jika dia berkultivasi di luar, waktu yang dia perlukan akan puluhan kali lebih banyak. Setahun di sini setara dengan puluhan tahun penanaman pahit di luar. Lu Ming tidak berniat berhenti, dia terus memahaminya. Tidak jauh dari tempat Lu Ming mengasingkan diri, 3 sosok melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Jika Lu Ming melihatnya, dia pasti akan terkejut. Ini karena salah satu dari ketiganya adalah kaisar yang tidak berbentuk. Dua lainnya adalah Kaisar Huntian dan Kaisar Api Langit. Saat ini, mereka sedang dikejar. Ketiganya terluka dan tubuh mereka berlumuran darah. Kaisar Langit Api sangat pucat dan napasnya tidak stabil. Dia yang terluka paling parah. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tinggi, namun ada beberapa sosok yang mengejar mereka. Yang mengejar mereka adalah para ahli dari ras asing. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, kamu akan mati. Seorang non-manusia berteriak dari belakang. Ayo pergi, jangan berhenti, jika kita cukup beruntung bertemu dengan ahli alam surga, kita mungkin masih bisa diselamatkan. Kaisar yang tak berbentuk berseru. Dia dan Kaisar Huntian membawa Kaisar Api Langit bersama mereka saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, kecepatan mereka telah berkurang, dan perlahan-lahan mereka ditangkap oleh ras non-manusia. Dengan satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, mereka mendekati daerah di mana Lu Ming mengasingkan diri. Membunuh, di belakang mereka, ada total 5 ras asing. Salah satunya adalah Kaisar Agung Bintang 2. Sedangkan 4 lainnya adalah Kaisar Agung Bintang 1. Adapun Kaisar tak berbentuk dan 3 lainnya, mereka semua adalah Kaisar Agung Bintang 1. Pada saat ini, Kaisar Bintang 2 adalah yang tercepat, dan dia dengan cepat mendekati ketiga kaisar. Cahaya destruktif keluar dari mata ketiganya, yang berubah menjadi pedang yang menebas ke arah 3 kaisar. Kaisar yang tidak berbentuk tidak punya pilihan selain berhenti. Dia menghunus pedangnya dan menebas. Dentang, kedua cahaya pedang itu bertabrakan, dan pedang Ki menyebar ke segala arah. Tubuh kaisar yang tak berbentuk bergetar hebat saat dia terlempar, wajahnya pucat. Meskipun kaisar tak berbentuk telah mencapai puncak Kaisar Agung Bintang 1, ia masih jauh dari Kaisar Agung Bintang 2. Ayo, kalian cepat pergi, kaisar yang tak berbentuk meraung. Jika kamu ingin pergi, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Kaisar Agung Bintang 2 berkata dengan dingin sambil melancarkan serangan lagi ke arah kaisar yang tak berbentuk. Aku akan membantumu, kata Kaisar Agung Huntian. Dia menyerang kaisar tanpa bentuk, dan mereka berdua bergabung untuk bertarung. Meski begitu, mereka tetap bukan tandingannya dan terpaksa mundur. Mereka benar-benar dirugikan. 4 kaisar besar Bintang 1 dari sisi lain juga telah tiba dan mengepung mereka. Mereka berada dalam situasi putus asa. Aku tidak menyangka kita bertiga akan mati di sini hari ini. Kaisar tak berbentuk dan 2 lainnya saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak menunggu begitu saja untuk ditangkap. Sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawa, mereka harus mencobanya. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, di dalam puncak gunung, Lu Ming merasakan gerakan di luar dan mengakhiri kultivasinya. Ada pertempuran besar di luar, tunggu, aura ini. Lu Ming mulai berbisik dan matanya tiba-tiba berbinar. Itu karena ada 3 aura di luar yang sangat dikenal Lu Ming. Segera, 3 sosok muncul di benak Lu Ming, Kaisar tak berbentuk, Kaisar Pemburu, dan Kaisar Langit Api.
Namun, bukankah Kaisar Huntian dan Kaisar Api Langit menggunakan gerbang penglihatan dunia untuk mengirim beberapa kaisar ke alam surga guna menyelesaikan masalah ras alien? Kenapa dia muncul di sini? Banyak pemikiran muncul di benak Lu Ming. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Sambil berpikir, dunia kecil Lu Ming memasuki dantiannya, ototnya gemetar dan dia langsung bergegas keluar. Ledakan, batuan gunung meledak, dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Lu Ming bergegas keluar dari puncak gunung dan berdiri tinggi di langit. Keributan di sini secara alami mengingatkan kaisar tak berbentuk dan dua lainnya, serta suku dewa jahat. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Lu Ming. Dengan sekali pandang, kaisar tak berbentuk, pemburu, dan api langit semuanya tercengang. Lu Ming, mereka bertiga benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Ini adalah pulau dewa yang kosong, dan hanya Kaisar Agung yang bisa masuk. Mereka sebenarnya bertemu Lu Ming di sini. Mungkinkah Lu Ming telah menerobos ke alam Kaisar Agung? Itu terlalu cepat. Mereka bertiga tidak bisa memahaminya. Jika Anda menemukan kesalahan iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.